Terima kasih banyak. Nama saya Cici Pak, karena memang saya menghormati saya bicara dari bicaraan Pak Ustaz. Karena saya tidak tahu. Masya Allah. Begini, nggak tahu istilahnya benar atau enggak. Saya kira semuanya di sini apa-apa yang diajarkan itu tahu dan sadar, tahu dan sadar. Tapi untuk memulai kadang-kadang tidak secepat itu. Nah, menurut saya itu mungkin istilahnya hidayah apa kalau ini benar. Sebenarnya untuk mendapatkan hidayah itu ada ikhtiar itu satu. Dan yang kedua tadi yang dimulaikan termasuk ibu-ibu dan kemudian masalah jujur dan apa namanya pendidikan total. Ini mungkin bahwa ini pada ketawa dan tadi karena sistem tadi. Apalagi mendapatkan banyak untuk sedekah di masjid. Ini guru. Ini nyata. Saya bahwa dalam hati mengingat itu gimana? Makanya kalau saya memperhatikan dari perjalanan istilahnya keimanan, bapak yang sudah pensiun pasti betul dan kusuk waktu dinas Pak sekali Pak bapak ini namanya oh saya selalu di sana pasti karena saya sendiri juga dan lingkungan saya semuanya aktif. Saya aja yang ikut aktif itu terus aja. Tapi kenapa saya alhamdulillah nggak tahu tadi istilahnya benar tadi hidayah. Kenapa saya terpancing maaf tidak sombong dan juga saya tidak bisa baca anak. Kebetulan bapak tidak datang di sini, makanya saya cuma dulu 3 bulan. Nah, kebuka ini apa ya? Ada ikhtiar untuk menuju sana. Karena saya teman-teman saya masih aktif kan tahu semua, tapi untuk memulai besok sana. Sholat Jumat itu kan tahu harus ada apa sih? Khotbah harus udah nunggu dulu komat. Ini sebenarnya kan sudah tahu, tapi nanti aja. Nah ini ngobrol nanti apa ya ikhtiarnya apa dan nanti bisa untuk lingkungan sini khususnya yang saya juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillah. Jadi pertanyaan tentang hidayah, sesuatu yang nggak kelihatan. Hidayah itu nggak kelihatan hakikatnya, tetapi amalan dari hidayah kelihatan. Ya. Untuk memulai segala sesuatu hal yang bersifat takwa, kok berat ya. Tetapi memulai sesuatu yang tidak bersifat takwa, kok enteng-enteng saja ya. Semangat ya. Ketika para mu'alim atau orang ulama, seorang alim ulama itu menyajikan kisah-kisah dialog antara guru dan murid. Tanya, wahai guru, ya syekh, ya imam, kenapa ya ketika saya itu mau sholat, mau berbuat baik, itu rasanya berat sekali. Padahal sholatnya cuma berapa menit ya? 10 menit ya. Paling banter setengah jam sholat Jumat. Tetapi ketika saya bermalas-malasan di rumah mainan burung. Mainan burung itu tidak hanya hari ini. Zamannya Nabi Muhammad SAW ada yang main burung. Zamannya sahabat ada yang main burung. Boleh. Kemudian di rumah nonton televisi atau mantengin HP, bahkan berjam-jam itu sangat-sangat mudah sekali. Maka sang imam menjawab, ketahuilah itu bukti bahwa amalan itu menghantarkanmu ke surga. Saya tanya, surga itu tinggi atau jurang?
Surga itu tempatnya tinggi atau jurang? Tinggi. Neraka itu jurang atau tinggi? Jurang. Saya tanya, kalau mendaki ke tempat yang tinggi sama gelundung ke jurang, enak mana? Lebih enak gampang mana? Lebih enak berat mana? Kan gitu pertanyaannya. Kalau gelundung berat atau ringan? Akarin gelundung wae kok. Menurun itu lebih banyak menguras tenaga atau tidak dibandingkan naik? Kalau naik gunung sama turun gunung, tenaganya terforsir mana lebih banyak? Naik. Ketahuilah bapak-bapak, itulah kebenaran Al-Quran, itulah kebenaran risalah. Panjenengan untuk ngaji, wah buat ngawal ini. Sholat Jumat, teko, jelek, kemudian fokus mendengarkan sang khatib. Barwi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jauh. Wis, khotbah rampung. Ada yang di luar sana masih gitu. Padahal cuma duduk dengerin saja. Maksimal berapa menit sih Bapak? Tak tanya, sama dengerin pimpinannya khotbah pidato di kantor, lebih tahan mana? Ada yang ketika rapat dewan misalnya, ada yang berani di belakang sambil rakaat. Rapat dewan atau rapat intern perusahaan, atau Bapak ketika jadi ASN rapat dengan pimpinan, berani tidak Bapak di luar sambil berdiri rokokan itu? Nggak berani ya. Begitu hormatnya sama pimpinan. Ini itu majelisnya Allah, sholat itu majelisnya Allah, khutbah Jumat itu rapatnya lebih besar rapat daripada rapat dunia. Itu bukti bahwa perbuatan-perbuatan itu naik ke jannah. Gak semua orang sadar akan hal ini, mau memaksa dirinya naik. Sebagian besar, aku tak ora munggah seneng kene penak. Wis seneng kene tak neng jaba, sengko wae. Ini sampai nanti sengko wae. Tiba-tiba dok buka sinten panjenengan Israil. Dulu malaikat maut. Yo. Kalau sudah begitu, kose tahan dulu. Aku belum sholat, aku belum amal soleh, aku belum sedekah. Kaset. Ketika penduduk neraka itu ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, aku dulu waktu di dunia itu enggak sholat. Ketika enggak sholat ya enggak ngaji, ya enggak bermajelis dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, ini salah satu bukti. Yang berikutnya masalah hidayah. Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi may yasha. Hidayah itu bukan atas kehendakmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hidayah itu atas kehendak Allah. Saya tanya, yang membunuh pamannya Nabi Hamzah radhiyallahu taala anha siapa? Ketika perang Uhud ditombak, siapa namanya budak hitam? Namanya siapa? Wahsy. Wahsy itu budak hitam legam. Nabi kalau nonton itu sudah duka karena mengingat pamannya Hamzah dibunuh oleh dia. Bunuhnya licik. Gak boleh di dalam perang itu pion ki bunuh pimpinan tuh nggak boleh. Depannya jenderal ya karo jenderal, pion ya karo pion. Lah iki Hamzah lagi ngadepi jenderal, sekoburi di tombak atau dari depan nyelimeng ini ditombak. Nah marah ini Rasulullah SAW. Karena memang aturannya nggak boleh. Kalau bawa pedang, orang yang tidak bawa pedang kasih pedang dulu.
Iya, harus sama-sama bersenjata. Itu ada aturan-aturan seperti itu. Tetapi yang namanya peperangan ya karena pengen menang dan sebagainya terkadang di luar aturan sudah. Makanya dalam perang itu bohong, dusta, tipu daya dan sebagainya. Nah tahu tidak? Wahsy yang Nabi aja nggak suka, Allah kasih hidayah. Ketika Fathul Makkah setelah itu dia masuk Islam. Tahu Khalid bin Walid Al-Mughirah ya, itu adalah bapaknya Khalid yang dulu sastrawan Arab ya, itu yang menghujat Nabi Muhammad SAW. Nah, Khalid ini yang membawai pasukan kafir Quraisy menang di perang Uhud. Sehingga Rasulullah giginya sampai tanggal, sininya sobek dan lain sebagainya. Sampai diberitakan tuwfiya Nabi SAW, wafat Nabi sampai begitu. Itu jenderalnya yang bikin kafir Quraisy menang tuh Khalid. Begitu yang begitu itu dikasih hidayah sama Allah masuk Islam. Pamannya Nabi Abu Jahal. Pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kemudian Abu Thalib. Pamannya yang dicintai Nabi dapat hidayah enggak? Sing diketingi Nabi malah dapat hidayah. Sing ra diketingi Nabi malah ra dapat. Nah, hidayah nggak bisa kita nentukan, kita inginkan, nggak bisa. Tetapi setiap dari kita bisa berkesempatan berikhtiar. Nah, salah satu yang saya sebutkan, kalau orang ingin hidayahnya Allah, interaksi dengan mukjizat. Saya sudah sebutkan interaksi dengan mukjizat. 1, baca. 2, hafalkan. 3, pahami. Tafsir, ambil hukum amal, amalkan. Ajarkan, syiarkan. Itu ikhtiarnya dapat hidayah. Dengan Quran, dengan wasilah Al-Quran. Nah, boleh jadi Bapak ada ketukan enggak jadi kok saya bisa begini begitu. Boleh jadi karena Bapak pernah berinteraksi dengan Quran, sehingga dengan itu datang mukjizat itu, sehingga Bapak kemudian bersikap ini, bersikap itu, yang berbeda dari teman-temannya Bapak. Boleh jadi ada orang yang bijak ngaji sangel dan sebagainya, wangel tenan. Ya karena tidak berinteraksi dengan mukjizat, arep interaksi aja wegah. Pak, baca Al-Baqarah, Baqarah ki apa ya? Ada yang begitu. Diajak ngaji nggak mau. Kalau sudah nggak mau nolak, itu nolak. Dikatakan sama baginda Nabi, seluruh umatku itu akan mendapatkan rahmat Allah, jannahnya Allah. Tetapi ada kecuali. Tanya, siapa ya Rasulullah yang tidak dapat itu? Setiap umatnya Nabi itu dapat jannahnya Allah, dapat rahmatnya Allah, dapat itu. Otomatis dapat hidayahnya. Ditanya sama sahabat, ada golongan yang tidak dapat? Ada. Siapa itu? Kecuali ilaman abad. Kecuali orang yang pegah. Jadi kalau dijak ngaji wis pegah, jak sholat wis pegah, Jumatan yang coba Mas ayo lebu, meh kok ini laman abad ini. Yang berikutnya tentang nota. Bagaimana kalau digunakan untuk pembangunan masjid misalnya? Maka setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan jamaah. Tidak bisa tidak dipertanggungjawabkan. Pak, saya tak, mohon maaf ini misalnya, Pak, saya tak adol awak ya Pak ya. Nanti hasil adol awak saya untuk sumbangan anak yatim. Jual diri untuk sumbangan anak yatim. Tak tanya, jual diri haram atau halal? Ada yang bilang halal? Ayo, haram Pak. Tak tanya, sumbang anak yatim sunnah atau haram? Sunnah nyumbang anak yatim, bahkan wajib. Ini dicampur adukkan antara hak dan yang batil, antara yang haram dan yang sunnah dicampur adukkan. Maka
harus ditamyiz, harus dipisah. Maka ada beberapa pendapat. Ada satu pendapat, tidak boleh menerima sumbangan masjid dari pendapatan yang haram. Tidak boleh diterima, karena akan menghilangkan keberkahan. Nabi SAW pernah membakar masjid tidak? Merobohkan masjid tidak? Pernah. Karena masjid itu dibangun oleh orang-orang munafikun untuk mencerai-beraikan umat. Maka satu berpendapat, tidak boleh ada sesuatu yang haram diperuntukkan untuk sesuatu yang mulia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh. Alasannya begini. Ini misalnya jual diri. Jual diri itu haram. Dia punya penghasilan. Duitnya 1 juta. Dia dikasihkan sama masjid. Tak tanya, apabila itu ditolak kemudian dia dikasihkan sama anaknya untuk bermaksiat. Dok, kowe ya melu karo mbok ya ayo kerja bareng. Butuhku wangi-wangian, butuhku ini. Atau ini uang dikasihkan oleh penjahat. Sekarang manfaat dan maslahatnya baik dikasihkan untuk penjahat, untuk anaknya, untuk menjual dirinya lagi, atau dikasihkan masjid untuk kemaslahatan umat. Baik mana? Baik masjid. Maka pendapat yang kedua boleh. Daripada harta itu digunakan untuk kemaksiatan lagi, maka diputus sudah untuk manfaat. Karena hakikat dari rezekinya itu baik. Sekarang gini, Anda bisa membedakan uang hasil zina, hasil korupsi dengan uang hasil halal? Ambil uang masing-masing bisa dilihat? Gak bisa. Panjenengan jualan, ngedoli penjahat karo ngedoli ulama bisa membedakan? Iki duitnya ulama ngene, iki duitnya penjahat ngene, bisa begitu? Gak bisa. Maka pendapat yang kedua ini boleh. Mesti ini mengambil pendapat yang kedua ini. Nah, itu ya. Pendapat ketiga, ya, apabila itu kedaruratan, memang diharuskan, ya, kedaruratan. Waduh, iki ora digawe ngene ra cair, Cek. Padahal iki wis ngaten ngene piye iki. Wah, kemudian dia menghukumi ini darurat, maka sesuatu yang darurat haram itu jadi boleh. Contoh, alasannya adalah ibu bapak ketika pergi ke hutan, rusak